Oke, sekarang kita lihat nomor 36 ya. 36, coba kita cek bersama-sama. Sebuah partikel bermassa M bermuatan Q bergerak memasuki daerah bermedan magnet B. Arahnya menembus ya, karena cross. Menembus bidang masuk nih, dengan kelajuan V. Partikel kemudian bergerak melingkar seperti tergambar. Dapat disimpulkan. Nah, coba. Kalau kita lihat, ini ada partikel Q. Ya, kita nggak tahu muatan positif atau negatif ya. Tapi bisa kita simpulkan. Caranya gimana? Kalau kita lihat arah putarnya seperti ini, ambil satu posisi tertentu, terserah kalian. Misalnya kalian mengambil posisi itu ya di sini aja lah ya, sesuai dengan gambar ini. Nah, posisinya di situ. Nah, ada satu gaya yang arahnya itu selalu ke pusat. Kalian masih ingat gak? Kalau pada gerak melingkar, ada gaya yang menuju ke pusat. Itu namanya gaya apa? Sentripetal. Jadi ini gaya sentripetal. Gitu. Itu arahnya ke pusat. Nah, kemudian kalau arah muternya begini, berarti pada saat itu kan kecepatannya ke sana kan? Nah, kecepatannya ke situ. Ya. Nah, coba kalian lihat. Gaya ini yang menjadi gaya sentripetal itu gaya magnet. Jadi F sentripetalnya itu sama dengan F magnet. Nah, berarti ini akan sesuai dengan kaidah tangan kanan untuk muatan positif atau negatif. Kalian masih ingat? Gunakan kaidah tangan kanan yang gini ya. Ini gaya untuk muatan positif, ini gaya untuk muatan negatif. Ini arah V, ini arah B-nya. B-nya tusukkan ke dalam papan tulis, ke dalam monitor. V-nya ke situ, gayanya keluar telapak atau keluar punggung tangan. Nah, ini kan masuk. Nah, udah sesuai kan? Ini gayanya keluar dari telapak tangan. Berarti itu muatannya positif, ya. Jadi muatan positif ya. Jadi gunakan kaidah tangan kanan yang kayak gini nih. Masih ingat? Ini kalau jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, terus ini jempol. Nah, kayak gini nih. Masih ingat yang kayak gini? Ingat. Nah, ini ruas-ruas jarinya nih. Ini kukunya di sini. Nah, gitu. Nah, ini arah apa tadi? Ini arah V. Nah, kemudian jari-jari menunjukkan arah B. Nah, telapak tangan ini keluar telapak tangan ya, itu arah F. Untuk muatan positif ya, untuk muatan positif. Kalau keluar yang sebaliknya, punggung telapak tangan, itu muatan negatif. Ini sesuai dengan yang mana? Positif atau negatif? Positif. Berarti kalau disebutkan partikel bermuatan negatif, benar salah? Salah, karena muatannya positif nih. Oke. Terus kalau coba kita uraikan ini, si rumus ini, kalian masih ingat gak? Gaya sentripetal itu rumusnya apa? Omega. Pelajaran kelas 10 waktu masih kecil. Masih lucu-lucunya. Nah, jadi di sini apa gaya sentripetal? M V kuadrat per R ya, karena masih kecil jadi lupa nih kayaknya. F magnet, apa rumusnya tadi? Kalau untuk muatan Q muatan Q V B cos atau sin? Sin, bukan cos. Sin atau ya, sin theta. Jadi di sini sin theta. Nah, sekarang tetanya berapa nih? Theta itu sudut antara V sama B. Ya, V-nya ke situ, B-nya masuk kan. Jadi 90 sin 91 ya. Oke, 1 itu. Nah, di sini kalau ini kita coret kan bisa tuh. Jadi si V-nya kan kuadrat, coret dengan ini. Kalau Bapak ambil R jadi apa dong rumusnya? R sama dengan MV dibagi dengan QB. Gitu kan? Nah, jadi jari-jari tergantung kecepatan nggak? Tergantung V nggak? Tergantung. Di sini dikatakan jari-jari lintasan tergantung V. Betul? Betul. Kemudian periode putarnya tergantung pada besar B. Betul salah? Caranya gini. Kalian masih ingat gak? Pada gerak melingkar itu V itu sama dengan omega dikali R. Betul sekali ya. Jadi V-nya diganti aja. Jadi nanti kita bisa tulis gini. R sama dengan M. V-nya kalian ganti. Omega kali R dibagi dengan QB. R-nya bisa dicoret? Bisa lah ya. Nah, kali silang QB sama dengan M kali omega. Omega itu sama artinya dengan 2pi per T periode. Jadi kalau ditanyakan periode, niscaya rumus ini jadi M kalikan
2B dibagi dengan QB. Jadi tergantung B tidak? Ya, tergantung B dan Q ya. Nah, jadi di sini betul. Kemudian arah kelajuan V tegak lurus dengan arah medan. Betul nih? Kalau lintasannya lintasan. Kalau lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, jadi kalau lingkaran, maka arah kecepatan itu tegak lurus dengan medan magnet. Masih ingat ya? Kalau nggak tegak lurus, membentuk sudut tertentu, lintasan berbentuk helix. Kalau sejajar, lurus ya, tetap lurus. Oke ya, jadi di sini yang betul ini. Oke, sekarang kita lihat nomor 37 ya, 37. Flux magnetik yang terjadi pada suatu kumparan mengandung 10 lilitan. Jumlah lilitan biasanya lambangnya N. Dengan hambatan R ya. 50 ohm berubah-ubah menurut persamaan ini. Jadi ini fluxnya berubah-ubah dengan persamaan itu. Bila ini ya, huruf V ini dalam Weber menyatakan flux itu, maka arus induksi yang mengalir pada kumparan saat T sama dengan 1 second. Jadi ini harga sesaat atau rata-rata yang ditanyakan. Sesaat karena pada saat T sama dengan 1 second. Sehingga kalian gunakan hukum Faraday yang sesaat. Jadi pakai turunan ya. Jadi N dikalikan D. Flux dibagi dengan DT. Nah, cuman gitu doang. Oke, sekarang kalian cari berapa sih turunannya. Kan persamaannya ini ya. Ini persamaannya. Persamaan fluxnya ini. Jadi kalau diturunkan hasilnya gimana tuh? Tolong turunkan. 3T kuadrat. Oke, jadi 3T kuadrat. Terus plus ya. Plus 2 saja. Nah, jadi sekian Weber per detik nih. Nah, terus di sini yang ditanyakan adalah pertama kita cari gigel dulu ya. Kan gigel itu sama dengan N. N-nya berapa tadi? Ini 10 ya. 10 dikalikan 3T kuadrat plus 2 gitu. Nah, di sini kalau kita cari waktunya kan 1 detik tuh. Nah, ketika waktunya 1 detik berarti GGL-nya berapa dong? 10 dikalikan ini 3 kali 1 kuadrat kan? Ditambah dengan 2. Jadi nanti hasilnya berapa nih? 50 ya, 50 volt gitu. Nah, yang ditanyakan arusnya. Kita tahu arus sama dengan GGL dibagi R ya. Jadi 50 dibagi R-nya berapa? 50. Jadi arusnya 1 ampere. Aduh, soalnya sangat melecehkan. Kita lanjutkan sekarang nomor 38. Ya, nomor 38 ceritanya begini. Kawat PQ panjangnya 80 cm. Nah, panjang biasanya apa ini? L. Ya, ini sama dengan 80 cm. Atau kalau diubah ke meter berapa nih? 0,8 meter. Digerakkan menggunakan tali ya, terhubung dengan beban bermassa M. Ini 40 gram. Jadi ini ya, M yang ini. Ini masanya adalah 40 gram. Kalau Bapak ubah ke kilogram, menjadi berapa nih? 0,4 atau 0,04? 0,04 ya, kilogram. Melalui sebuah katrol, lihat gambar, kawat PQ bergerak ya di atas rel licin ini ya, nggak ada gesekan, sehingga memotong medan magnet serba sama. Medan magnet lambangnya apa? B. Yang berarah ke atas seperti pada gambar nih ya. Bila hambatan kawat rel itu adalah ini, dikasih tahu 0,32, maka kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu maksudnya kecepatan akhir yang nilainya konstan, ya. Coba kita cek ya di sini ya. Kalian masih ingat gak waktu kita belajar kayak gini nih? Kalau ada sebuah rel misalnya gini, ini ada resistor misalnya ya, ada resistor R misalnya. Terus di sini ada sebuah kawat ditumpangkan di atas rel nih. Nah, ada kawat ini nih. Kawat ini misalnya kawat PQ, ini P di sini Q. Nah, ini digerakkan memotong medan magnet, sebut saja cross misalnya. Cross artinya apa? Masuk ya, masuk bidang gambar. Nah, ini digerakkan dengan kelajuan sebut saja V. Ini nilainya konstan ya V-nya. Gitu. Kalian masih ingat? Maka pada kawat ini, pada kawat PQ itu kan ada beda potensial. Ya. Masih ingat cara menentukannya menggunakan kaidah tangan kanan? Yang seperti ini. B-nya masuk, ya. V-nya ke kanan, maka mana yang bermuatan positif? Ini masuk,
Ini masuk, kemudian V-nya ke sana tuh. Nah, ini kan gaya untuk muatan positif, ini gaya untuk muatan negatif. Jadi si muatan positifnya di mana? Si kutub positifnya maksudnya di atas, ya. Ya, di key, betul sekali. Ini plus, di sini min gitu ya. Pakai kaidah tangan kanan ya. Jadi seolah-olah si elektronnya itu dikenai gaya ke bawah gitu ya. Jadi ngumpul di bawah. Nah, jadi selama bergerak si kawat PQ ini kayak baterai jadinya. Ya, jadi ada beda potensialnya. Kalau dihubungkan dengan resistor ini jadi ada arus. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya, dari Q ke P. Gitu arusnya. Berapa arusnya? Atau sebelum arus berapa GGL antara kawat PQ, Q dan P? Masih ingat gak? Epsilon sama dengan B L kali BL kali N V. Sudah lupa kayak gini. I-nya sama dengan apa? GGL dibagi R. GGL-nya kan BLV dibagi dengan R. Udah pada lupa ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, kemudian di sini kalau begitu coba perhatikan lagi di situ. Sekarang si kawat PQ ini ada arus nih. Jadi ada arus yang arahnya ke atas. Nah, ke sini nih. Ini ada arus ke atas itu. I. Kan ini arusnya muter kan. Nah, terapkan kaidah tangan lagi. Pada kawat PQ itu ada gaya sebenarnya. Gayanya kemana? Kaidah tangan kanan begini. B-nya masuk, I-nya ke atas. Gayanya kemana nih? Ke kiri. Ya, keluar sini. Jadi ada gaya ke kiri. Jadi kalau Bapak gambarkan ada gaya ke kiri. Jadi ke sini ya. Nah, ada gaya ke situ tuh. Masih ingat rumus gaya? Gaya sama dengan I L B sin. Tetanya berapa? 90 derajat. Kan sudut antara kawat PQ ya ke atas kan ngikutin arah arus. B-nya masuk. Ya, jadi 90 derajat. Sin 90 derajat berapa nilainya? 1. Pinter. Berarti nanti si gaya itu sama dengan apa? I-nya apa? B L V dikalikan dibagi dengan R kali L kali B. Betul nih? Ya, ini I-nya nih. Yang Bapak kurungin ini adalah I-nya. Jadi terakhir berarti gayanya bisa dinyatakan dengan apa? B kuadrat L kuadrat kalikan V dibagi dengan R. Kayak gitu ya. Nah, sekarang lihat gayanya. Gaya ini. Nah, supaya si kawat ini ya tetap bisa bergerak ke kanan. Ini kan geraknya ke kanan nih V-nya kan. Bisa dipahami nih geraknya ke kanan? Kan V-nya ke kanan. Berarti harus ada gaya dari luar. Jadi yang melawan V. Jadi harus ada gaya dari luar yang melawan V. Nah, untuk gambar ini coba perhatikan gambar yang ada di soal. Ini kan bergeraknya ke sana kan kawat PQ itu ke arah kiri nih. Ini V-nya ke situ. Nah, yang menggerakkan gaya apa? Ya gaya tegangan tali. Ya. Kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, si gaya F-nya ke kanan. Ya, jadi si F ini harus diatasi atau ditarik ya. Sebenarnya yang menarik gaya tegangan tali. Nah, nanti kalau kita lihat masa ini, maka gaya tegangan tali itu, ini kan T ya. Bisa dipahami ini ada T di situ. Itu sama dengan apa ini? W. T sama W sama nggak? Sama. Kenapa sama? Ada gaya lain. Ini bergerak ke bawah. T sama W-nya sama? Hah? Kenapa enggak? Sama. Kenapa sama? Karena apa? Gue sama T. Yang gue. Gimana nih? Sama nggak T sama W-nya? Sama. Besaran mana kalau nggak sama? Besaran W? Sama. Kalau Kenapa sama? Karena si kecepatannya adalah kecepatan konstan. Kalian masih ingat nggak waktu belajar gaya waktu belajar tentang hukum Newton di kelas 10 waktu kalian masih lucu-lucu? Masih ingat yang kayak gini? Ketika resultan gaya itu sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Apa itu? Bendanya bisa diam atau ya bergerak. Bisa juga bergerak. Bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Ini kan kecepatannya konstan. Jadi si sigma F-nya 0. Artinya apa? Ya W itu sama dengan T gitu. Nah, sekarang kita lihat. W itu sama dengan M kali G. Nah, sekarang lihat. Yang menarik si kawat PQ itu kan T kan? Tegangan tali ini. Bisa dipahami nih? Ini kursornya kelihatan nggak? T. Ya, tapi T sama dengan apa di sini? Ini nih. Sama dengan kayak gini nih. Ini kan F. F ya.
F. Nah, ini yang bergerak ke kanan, yang narik ke kanan itu gaya tegangan tali sebenarnya. Sehingga tegangan tali itu nanti sama dengan F. F-nya sama dengan apa? B kuadrat L kuadrat V dibagi dengan R. Bisa dipahami nih? Ya. Berarti kalau mencari V gimana caranya? Berarti kalau ditanyakan V, rumusnya niscaya menjadi M GR dibagi B kuadrat L kuadrat. Coba masukin. M-nya berapa? 0,04. 0,04. Pinter. Emang udah ada di situ. G-nya berapa? 10. R-nya? 0,32. 0,32 ya. 0,32 hambatan ya R-nya di sini dibagi dengan B kuadrat. 0,2 dikuadratin 0,04. 0,04 gitu kan? Kemudian L kuadrat, L-nya itu 0,8 dikuadratin 0,64. Ya kan 0,8 kuadrat? Oke. Nah, ini coret nih. Ini sama ini coret, ya kan? Ini sama ini coret. Dapat berapa ini? 2. 10 bagi 2? 5. Pinter banget. Nah, jadi jawabannya 5. Oke, bisa dipahami nih? Sekarang kita lihat nomor 20, nomor 39. Nomor 39, tegangan maksimum pada generator listrik bolak-balik atau AC bergantung pada. Nah, jadi di sini masih ingat? Jadi tegangan keluaran dari generator itu V, ini fungsi dari waktu. Nah, ini bisa dinyatakan dengan apa? Masih ingat? V maksimum dikalikan dengan sin boleh, cos boleh, karena dia berbentuk sin atau cos omega T. Nah, seperti ini. Nah, kemudian V maksimumnya, ya, V maksimumnya itu tergantung pada apa saja. Nah, yang ini nih, V maksimum ini tergantung pada yang pertama jumlah lilitan N, kemudian tergantung pada kuat medan magnetnya, kemudian luas permukaan kumparannya, kemudian tergantung pula dengan kecepatan sudut. Nah, tergantung harga-harga ini. Ya, jadi N tadi apa? Jumlah lilitan, ini betul ya. Kemudian B medan magnet atau nama lainnya induksi magnetik. Jadi ini benar juga. A-nya luas tadi ya, luas bidang lilitan rotornya, ini betul ya. Ini A. Jadi kalau ini tadi N, ini B tadi ya. Ini B, ini apa tadi? A, ini kecepatan sudut apa? Omega. Jadi semuanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal-soal latihan PTS ya. Kok PTS apa? OS. Oke, mulai nomor yang 40, nomor terakhir ini ya. Sebuah trafo, kalian tahu ini apa trafo itu? Trafo adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, ya, menaikkan atau menurunkan tegangan. Itu namanya trafo. Ada yang step up berarti dia menaikkan tegangan, ada yang step down berarti menurunkan tegangan. Nah, di sini ada tegangan primer, ya. Tegangan primer itu biasanya VP. Ya, tegangan primer, kemudian kumparan sekunder dihubungkan dengan kulkas. Nah, yang dihubungkan dengan kulkas itu berarti bagian primer atau sekunder? Sekunder, ya. Dan di sini kulkasnya normal ya, bekerja normal. Artinya, maka si tegangan kulkas ini menjadi tegangan sekundernya. Berapa itu? 100 volt. Sementara dayanya si kulkas menjadi daya sekunder ya, itu adalah 75 watt gitu ya. Kemudian dikasih tahu di sini arus primernya IP ya. Nah, ini boleh nggak diganti sepertiga aja biar gampang? Boleh lah ya, udah terlanjur ditulis berarti boleh nih. Oke. Nah, di sini ditanyakan efisiensi trafo. Kalian masih ingat rumus efisiensi trafo? Nah, apa? P sekunder dibagi dengan P primer. Ini boleh diuraikan karena daya itu Vs kalikan IS dibagi dengan Vp dikalikan dengan IP. Oke. Boleh dikali 100%, boleh juga enggak, ya, bebas. Oke, di sini kalau kita lihat bagian sekundernya udah diuraikan, ya.
Kemudian di sini ada V primer dan I primer. Tetapi kita apa namanya? Cuman perlu ini si apa nih? PS-nya kan udah ada PS-nya. Jadi nggak usah VS kali IS, nanti cari IS dulu. Ini nggak usah ya. Jadi langsung PS saja dibagi dengan apa? IP. Nah, VP kalikan IP. Nah, PS-nya berapa? 75 dibagi, iya, pinter, dikalikan 1/3. Ada yang bisa dicoret di situ. Nah, ini dibagi 25 3, dibagi 25 10. Jadi nanti 3 dibagi 1/3 9, dibagi 10 jantan 0,9 atau 90%. Pinter ya, jadi jawabannya yang ini. Oke ya.